ada paling sedikit retorika yang cukup nasionalis lah. Hentikan ekspor, lawan itu kekuatan besar. Nah kira-kira jika Mas Ganjar Mahfud ini ya dipercaya rakyat, apakah akan menempuh jalan serupa gitu, menghentikan ekspor atau ada cara lain atau bagaimana gitu Mas Adi? Kan tadi hubungan mungkin dari geopolitik tadi diplomasi ini, gimana? Dalam artian perdagangan global pasti harus jalan. Ya. Perdagangan global harus jalan, tapi kita benar-benar harus memastikan yang kita sebut sebagai mineral kritis, ya itu sebaiknya memang tidak keluar dari Indonesia. Contohnya apa itu? Ya, kalau sekarang semua negara memiliki definisi yang beda-beda ya. Ada yang langsung mineral kritis itu berkaitan dengan keamanan seperti uranium, plutonium. Ada yang sifatnya rare earth, thorium misalnya. Tapi ada juga yang memang secara jumlah di dunia itu jarang banget. Ya, termasuk misalnya nikel. Ya, nikel, Indonesia mayoritas di sini. Nikel Indonesia nomor 2 dunia gitu. Misalnya, tapi nanti dalam 7 tahun terakhir secara jumlah akan langka nikel. Nah ini mineral kritis. Oh, jadi kritis jadi ya kritis, langka. karena jadi kritis, kemudian sebaiknya memang ada di Indonesia, tidak keluar, kita pastikan proses untuk mengolah nikel menjadi turunan-turunannya tetap di Indonesia. Ya. Tapi mengolah nikel misalnya menjadi baterai listrik tidak cukup nikel saja. Ya harus ada mangan, misalnya lithium, kalau nanti berbasis litium ada litiumnya adanya di Argentina dan seterusnya. Nah karena itu trade dilakukan. Ya trade dilakukan, kita berusaha dapatkan litium dari Argentina, masuk ke Indonesia, masuk ke Batang di Jawa Tengah, misalnya yang diinisiasi Mas Ganjar. Teknologinya kita datangkan dari Korea, teknologinya kita datang dari Jerman untuk memproduksi baterai listrik misalnya. Nah, hal itu bisa kita lakukan dengan menjaga mineral kritis kita. Nah, pada saat nanti melakukan itu, sekarang seolah-olah kita ini tabrakan dengan WTO. Ya, dengan aturan WTO yang menghendaki perdagangan bebas. Ya, tapi kalau seandainya industri-industrinya memang sudah ada di Indonesia, industri produksinya sudah ada di Indonesia, kita bisa mengatakan ke dunia, memang nggak ada yang bisa kami jual. Karena semuanya sudah terserap di Indonesia. Ya, orang nambang nikel, ya langsung dipesan habis oleh industri-industri ini. Yang dipermasalahkan sekarang, kita nambang nikel, katakanlah kita nambang nikel 100, yang bisa diproduksi Indonesia cuma 60, lalu kita melarang yang 40 tetap nggak boleh keluar. Nah, itu yang dipermasalahkan. Jadi kalau seandainya kita bisa memastikan kita nambang nikel 100, yang kita butuhkan untuk hilirisasi itu juga 100, ya memang nggak ada yang bisa dijual. Ya karena nggak ada yang bisa dijual, kita tidak melanggar aturan apapun tentang perdagangan bebas. Nah, memang harus mengarah kepada pembentukan industri pengolahannya.